Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa P31 2025 02670. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil implementasi machine learning dengan judul prediksi nilai ujian siswa menggunakan linear regression dan ridge regression berdasarkan faktor akademik dan perilaku belajar. Penelitian ini menggunakan dataset student performance factors yang diperoleh dari Kaggle dan bertujuan untuk memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar. Uji coba ini dipengaruhi dari latar belakang prestasi akademik siswa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor akademik maupun non-akademik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar atau lain jam belajar, tingkat kehadiran, motivasi belajar, kualitas guru, kondisi keluarga, hingga akses terhadap internet. Dengan memanfaatkan machine learning, hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dianalisis untuk menghasilkan prediksi nilai ujian siswa secara otomatis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan algoritma regresi dalam memprediksi nilai ujian siswa. Untuk tujuan dari uji coba ini adalah yang pertama membangun model prediksi nilai ujian siswa menggunakan machine learning. Yang kedua membandingkan performa linear regression dan ridge regression. Dan yang ketiga menganalisis pengaruh faktor akademik dan perilaku belajar terhadap nilai ujian siswa. Untuk dataset, saya menggunakan student performance factor dataset yang saya dapatkan dari Kaggle. Dan untuk target yang diprediksi adalah exam score atau nilai ujian siswa. Beberapa fitur yang digunakan antara lain course study, attendance, previous score, motivation level, dan lain-lain. Dataset ini merupakan data tabular sehingga sesuai dengan tugas yang diberikan Bapak. Selanjutnya, tahapan penelitian ini terdiri dari yang pertama pengumpulan dataset, yang kedua exploratory data analysis atau EDA, yang ketiga ada data cleaning, yang keempat encoding data kategorikal, yang kelima pembagian data training dan testing, yang keenam pembangunan model linear regression, yang ketujuh pembangunan model ridge regression, yang kedelapan melakukan evaluasi model. Lanjut ada exploratory data analysis. Di tahap itu dilakukan yang pertama melihat jumlah data, selanjutnya menampilkan informasi dataset, melakukan analisis statistik deskriptif, melihat distribusi data, menganalisis korelasi antar fitur, yang mana setiap itu tadi tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan pemodelan. Lanjut pada data cleaning, dilakukan pemeriksaan missing value, penanganan missing value menggunakan nilai median dan modus, pemeriksaan data duplikat, serta deteksi dan penghapusan outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR. Tahap itu tadi penting untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan dalam proses pelatihan model. Lalu pada feature engineering, karena dataset tadi memiliki beberapa variabel kategorikal, maka dilakukan proses one-hot encoding. Tujuan encoding adalah mengubah data kategorikal menjadi data numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Setelah itu dilakukan pembagian data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Kemudian dilakukan standarisasi data menggunakan standar scalar. Lalu pada model pertama yang saya lakukan adalah linear regression. Itu merupakan algoritma regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel input dan target. Model ini digunakan sebagai model dasar atau baseline dalam penelitian. Selanjutnya yang kedua adalah ridge regression, merupakan pengembangan dari linear regression yang menggunakan teknik regularisasi. Tujuannya adalah mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generasi model.
Pada eksperimen yang saya lakukan ini digunakan nilai alfa sebesar 1. Berdasarkan hasil pengujian, faktor akademik dan perilaku belajar memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap nilai ujian siswa. Hal ini terlihat dari nilai R kuadrat sebesar 98,93% yang menunjukkan bahwa sebagian besar variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh fitur-fitur yang terdapat dalam dataset. Selain itu, nilai MAPI yang hanya sekitar 0,41% menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa linear regression dan rich regression berhasil digunakan untuk prediksi nilai ujian siswa. Kedua model menghasilkan performa yang sangat baik dengan nilai R kuadrat sekitar 98,93%. Dan yang ketiga adalah linear regression memberikan hasil sedikit lebih baik dibandingkan rich regression. Terus yang keempat, faktor akademik dan perilaku belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai ujian siswa. Demikian, lanjut ke coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi machine learning untuk memprediksi nilai ujian siswa menggunakan metode linear regression dan rich regression dengan dataset student performance factors. Pada bagian pertama, saya mengimport beberapa library yang digunakan dalam proses analisis data dan machine learning. Pandas digunakan untuk membaca dan dataset, NumPy digunakan untuk menghitung numerik, Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data, Scikit-learn digunakan untuk preprocessing data, pembuatan model regresi, dan evaluasi model. Pada bagian ini, saya membaca dataset student performance factors menggunakan fungsi read-csv dari Pandas. Setelah dataset berhasil dibaca, saya menampilkan 5 data pertama menggunakan fungsi head untuk memastikan data berhasil dimuat dengan benar. Selanjutnya, saya melihat struktur dataset menggunakan fungsi info. Fungsi ini menampilkan jumlah data, jumlah kolom, jumlah tipe data, dan jumlah nilai yang tidak kosong. Kemudian saya menggunakan describe untuk melihat statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pada tahap ini, saya melakukan pengecekan missing value menggunakan fungsi isNoSum. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong. Jika ditemukan missing value, maka dilakukan pengisian menggunakan nilai median untuk data numerik dan modus untuk kategorikal. Selanjutnya, saya memeriksa apakah terdapat data yang duplikat menggunakan fungsi duplicate sum. Jika terdapat data yang sama, data tersebut dapat dihapus agar dapat mempengaruhi hasil pelatihan model. Selanjutnya, pada tahap korelasi data, tahap ini saya membuat headmap korelasi menggunakan Seaborn. Visualisasi ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel semakin menguat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti hubungan semakin lemah. Selanjutnya adalah encoding. Karena dataset memiliki variabel kategorikal seperti tingkat motivasi, kualitas guru, dan jenis sekolah, maka data tersebut harus diubah menjadi numerik. Saya menggunakan one-hot encoding melalui fungsi getDummies agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Selanjutnya adalah menghapus outlier. Pada tahap ini, saya melakukan deteksi outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR. Outlier merupakan data yang memiliki nilai terlalu jauh dari distribusi normal. Data outlier dihapus agar model dapat belajar dengan lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya adalah menentukan target. Saya menentukan variabel target yaitu Xcom
exam score. Variabel ini merupakan nilai ujian siswa yang akan diprediksi, sedangkan variabel lainnya digunakan sebagai fitur atau input model. Ya, train test split. Saya membagi dataset menjadi data training dan data testing. Sebanyak 80% digunakan untuk melatih model dan 20% digunakan untuk menguji model. Selanjutnya pada standarisasi data. Bertahap ini saya melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya adalah menyamakan skala antar fitur sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Lanjut pada linear regression. Model pertama yang digunakan ini adalah linear regression. Model latih menggunakan data training melalui fungsi fit. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi predict. Hasil evaluasi linear regression adalah sebagai berikut. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil dan mampu menjelaskan sekitar 93% variasi nilai ujian siswa. Model kedua yang digunakan adalah ridge regression, merupakan pengembangan dari linear regression yang menggunakan regularisasi untuk mengurangi risiko overfitting. Proses pelatihannya sama seperti linear regression, yaitu menggunakan fungsi fit dan predict. Hasil evaluasi regression, ridge regression adalah sebagai berikut. Hasil yang diperoleh hampir sama dengan linear regression. Pada tahap selanjutnya itu perbandingan model. Saya membandingkan kedua model berdasarkan nilai evaluasi yang diperoleh. Linear regression memiliki performa sedikit lebih baik dibandingkan ridge regression. Namun perbedaan sangat kecil sehingga kedua model dapat dikatakan memiliki performa yang hampir sama. Berdasarkan hasil pengujian, model linear regression dan ridge regression berhasil memprediksi nilai ujian siswa dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Linear regression menjadi model terbaik dengan nilai R-square sebesar 98,93% dan tingkat kesalahan prediksi yang sangat rendah. Dengan demikian, presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.